KBTK Al-Hidayah Sumberjo, berbagi, aksi nyata, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Arina Hidayati, guru dan kepala sekolah di TK Al-Hidayah Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita semua dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, diharapkan pula kita semua dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, kita diharapkan mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Dalam topik Merdeka Belajar, terdapat 5 poin modul, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, pada modul yang pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, hal utama yang harus kita lakukan adalah memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Namun sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang terakhir adalah bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Kemudian, bagaimana cara mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Seperti yang kita tahu bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang masih banyak digunakan oleh sebagian guru-guru di Indonesia perlu kita rubah. Sistem pengajaran tersebut diantaranya adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas, kemudian murid duduk rapi menghadap depan dengan kelas yang sangat hening. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, dan yang terakhir adalah memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, pada modul 2 yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama, karena zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaklah selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasярakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu continue,
konvergen, dan konsentris. Adapun penjelasan tentang trikon adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kontinu. Kontinu merupakan pengembangan yang berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen mempunyai makna pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. Yang terakhir adalah konsentris. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku, kemudian yang ketiga memunculkan kehendak. Pendidikan juga dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Selanjutnya, modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru harus menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman tersebut. Selanjutnya, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda, yakni disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kemudian, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Selanjutnya, menerapkan sistem amo dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pada modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, terdapat trisentra pendidikan, yaitu yang pertama adalah keluarga, di mana keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat anak tumbuh mempunyai peranan dan pengaruh penting terhadap pertumbuhan anak, karena pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, kesopanan, berbudi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Yang terakhir adalah masyarakat atau pergerakan pemuda. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan bersosialisasi. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.